tidakkah pedangdut yang biasa menyebut dirinya dengan sebutan Neng itu takut jikalau namanya terseret dan ikut disomasi? Kalau soal itu sih Neng nggak mau ikut campur ya, dan Neng juga kan sudah memutuskan untuk, tidak melanjutkan dengan Vicky. Kenapa Neng memutuskan? Karena ada alasan kan. Nggak mungkin Neng memutuskan nggak ada alasan, nggak mungkin. Mungkin baru Neng bisa disalahkan, kalau misalkan Neng memutuskan tidak ada. Ibunda Vicky Prasetyo gandeng pengacara dan siap mensomasi berbagai pihak yang dianggap telah merusak nama baik sang putra dan keluarga besarnya. Lantas, khawatirkah Saskia dengan tindakan Ibunda Vicky ini? Ruben Onsu dan Sarwenda Tan siap gelar lamaran pada hari Jumat 20 September mendatang sebagai bukti keseriusan hubungan cinta mereka. Apa yang membuat sidang perceraian Vena Melinda dan Ivan Fadila nampak berbelit-belit dan tak kunjung usai? Selamat sore pemirsa, Seleb On Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Itulah Saskia Sinta atau yang akrab disapa Saskia Gotik yang seolah mengisyaratkan bahwa ia ingin melupakan masa lalu dan memulai hal baru ketika kemarin kembali ke panggung dangdut. Tidak ada lagi air mata. Pedangdut yang terkenal dengan goyang itik ini coba meredam luka dengan sejumlah aksinya. Tapi di balik bangkitnya Saskia, Ibunda Vicky Emma Fauzia justru tengah menggandeng seorang pengacara. Lantas ada apa sesungguhnya di balik pengacara yang kini menjadi kuasa hukum dari keluarga Vicky? Dan apa pula kata Saskia? Kalau misalkan, mereka mau pakai pengacara atau apa, itu urusannya mereka. Neng nggak mau ikut campur, karena Neng ini kan, Neng ini pengen 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 seperti Neng kayak dulu lagi gitu. Jadi Neng nggak mau memikirkan yang udah-udah. Sebagai kuasa hukumnya, ya, wajib melindungi hak-haknya hukum. Artinya apabila memang ibu merasa dirugikan oleh pihak yang mengaku sebagai korban, ya, menceritakan segala keburukan, kejelekan, bahkan menuduh, memfitnah pihak keluarga juga, ibu sudah memberikan kuasanya untuk segera kami selaku kuasa hukum melaporkan secara resmi. Apa ya? Mau somasi, yang disomasi apa ya? Gitu maksudnya. eh Neng semua sudah ikhlaskan. Jadi kalau untuk somasi biarlah itu haknya mereka. Sampai dengan detik ini kami sudah mengantongi beberapa nama, baik itu dari kalangan artis maupun dari kalangan-kalangan profesional, ya, maupun dari kalangan pengusaha yang mengaku sebagai korban, tapi sampai detik ini tidak bisa membuktikan bahwa dia seorang korban, ya, dengan dia tidak melaporkan peristiwa apa yang dia alami dia sebagai korban, namun demikian dia lebih memilih untuk banyak bicara di media. Dampak sosial yang timbul akibat terbongkarnya kebohongan Vicky rupanya membuat keluarga geram. Bahkan Ibunda Vicky mengaku tak lagi bisa dengan leluasa melakukan aktivitasnya. Inilah buah si malakama yang terjadi akibat ulah anaknya. Lalu, tidakkah pedangdut yang biasa menyebut dirinya dengan sebutan Neng itu takut jikalau namanya terseret dan ikut disomasi? Kalau soal itu sih Neng nggak mau ikut campur ya, dan Neng juga kan sudah memutuskan untuk, tidak melanjutkan dengan Vicky. Kenapa Neng memutuskan? Karena ada alasan kan. Nggak mungkin Neng memutuskan nggak ada alasan, nggak mungkin. Mungkin baru Neng bisa disalahkan kalau misalkan Neng memutuskan tidak ada alasan gitu, dan Neng tidak merasa, dibohongi dengan Vicky ya. Neng bermasalahnya dengan Vicky, bukan dengan keluarganya. Neng baik. Udah bener-bener nggak nyaman ya. Kalau di toko, kalau di rumah masih bisa lah di dalam ya. Tapi kalau di toko tempat kita usaha, bener-bener kami udah nggak bisa rasanya bertatap mata sama orang pun yang kami nggak kenal pun udah nggak sanggup. Seperti itu.
Sementara itu dari Lapas Bula Kapal Bekasi, sesosok wanita tua berbalut pakaian hitam datang membesuk Vicky Prasetyo. Siti Mukminah, itulah nama yang ternyata merupakan nenek dari mantan tunangan Saskia tersebut. Menurut penuturannya, sang cucu tidaklah bersalah atas kurungan penjara yang kini ia terima. Tapi itulah kenyataan bahwa Vicky harus berdiam dalam ruang berjeruji besi bersama 100 narapidana lainnya. Tapi benarkah jika Vicky sempat berurai air mata saat berkeluh kesah pada sang nenek tercinta? Wajahnya Vicky. Biasa aja, tapi ngelihat nenek tuh dia bilang begini, jangan kesini sendirian lagi, katanya gitu. Terus dia nangis, sudah nggak bilang apa-apa. Dan lagi dia ditahannya di kantor polisi itu, ada surat tanah ditaruh di lemari, ada yang ngambil namanya Yati. Itu Yati digadein ke mana? Kegadein ke rumah ke apa namanya? Ke tempat gadai surat-surat tanah itu. Itu saya yang ingat. Dia ditahan hanya 1 bulan, lantas itu ketahuan. Yang itu yang ngasih tahu Vicky itu ada orang yang dia ajak itu sama Yati, dia nggak mau, dia yang ngasih tahu kalau itu digadein. Vicky ada di Blok C di penampungan bersama dengan kurang lebih 100 orang. Tadi di kamar besar. Disitulah Vicky berbaur, bermasyarakat, ya, walaupun mungkin sementara Vicky sedang menjalani pidana di Lapas Bekasi. Lika-liku asmara Saskia memang menghentak panggung hiburan Indonesia. Tidak hanya lantaran kisah yang dramatis, tapi juga sejumlah kalimat aneh bin ajaib Vicky yang kini marak diparodikan di dunia maya. Melihat hal ini, tidakkah Saskia merasa kapok untuk kembali menguntai cerita cinta? Enggak ya, kalau kapok sih enggak, mungkin masih masih trauma mungkin ya. Karena Neng juga kan baru belum ada sebulan ya, baru 2 minggu ini gitu ya. Di 2 mingguan ini, jadi masih perlu pemulihan. Tidak semudah itu melupakan kenangan yang terindah gitu kan, akhirnya kenangan terindah tapi berantakan, amburadul gitu. Kebersamaan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan di bilangan Kelapa Gading beberapa waktu lalu bukanlah untuk sekedar memadu kasih mereka. Lebih dari itu, inilah bukti keseriusan keduanya untuk membawa cinta mereka ke altar pernikahan. Di tempat itu pula Ruben dan Wenda berencana akan menggelar prosesi lamaran pada tanggal 20 September mendatang. Namun di balik kebahagiaan itu, ternyata ada kecemasan yang melanda mereka. Pasalnya, acara lamaran yang akan mereka laksanakan beberapa hari lagi adalah peristiwa dadakan yang tak direncanakan sebelumnya. Alhasil, Ruben dan Wenda pun berusaha untuk menyulap sebuah restoran untuk dijadikan sebagai tempat lamaran mereka. Sekarang pemirsa Lab on Cam ini, sekarang saya mau ngajak nih bagaimana tempat nanti saya sama Wenda akan melakukan tunangan. Ini kita lihat ya. Lamaran ya. Yuk. Ya. Kita lihat tempatnya, tapi memang ini sakral banget. Jadi memang kita maunya cuma makan antara keluarga saya dan keluarganya Wenda. Jadi memang ada beberapa tamu yang tidak ada di Bali, ya berarti kita undangnya di sini. Tapi ini memang adalah khusus dari keluarganya Wenda. Ini nanti di sini tempat kalau kita lamaran lamaran nanti di sini, nanti dekornya ganti semua. Karena memang proses lamarannya menurut dari keluarga Wenda itu adalah makan-makan. Jadi kita berbagi kebahagiaan, berbagi keceriaan, yaitu di saat lagi lamaran. Jadi makanya saya dan Wenda simple banget ini mah, mendadak. Jadi karena makan gak ada ritual-ritual khusus sih. Jadi memang keluarga saya datang ke keluarganya Wenda, kenalan dari saudara-saudaranya Wenda sama saudara-saudaranya saya, gitu aja sih. Kalau ngelihat segala persiapan untuk lamaran ya memang ini semua mendadak ya, karena memang kemarin kita sempat terlewatkan proses lamaran. Kita juga nggak tahu kalau proses lamaran itu ternyata tradisi itu kan masih ada gitu. Jadi nggak tahu deh kalau Gading Gisel, setahu gue sih nggak pakai sistem lamaran, tapi kemarin Wisnu Siren juga pakai lamaran gitu. Jadi masih ada yang pakai, ada yang enggak, masih ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, kita nggak kepikiran ke sana karena masing-masing saya sama Wenda udah lebih fokus ke resepsi gitu.
Di tempat yang cukup luas itu nantinya akan diisi lebih dari 100 undangan yang merupakan keluarga besar dari Ruben dan Wenda. Tak ingin terlihat asal-asalan, duo sejoli ini pun coba untuk memaksimalkan semuanya. Maka jadilah sebuah konsep bernuansa merah dan gold yang akan mewarnai prosesi lamaran mereka pada hari Jumat mendatang. Lalu, adakah makna tersendiri dari pemilihan dua warna tersebut?